Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di SMK Salahuddin Pasuruan dan selamat mengikuti MTLS tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berinteraksi secara virtual berkaitan dengan pengenalan kurikulum 2013 dan cara belajar efektif di era pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, saya Bu Ika Nurul Sulistiani. Sebelum kita mulai dengan materi, ingat ya anak-anak, kita harus tetap menerapkan protokoler 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya anak-anak, berkaitan dengan kurikulum yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti anak-anak maupun guru dan siapa saja yang terlibat di dunia pendidikan harus melihat kurikulum. Kurikulum ini bisa dinyatakan sebagai suatu hal yang bersifat dinamis, di mana suatu isi dan konten harus terus berubah, baik itu mengikuti tuntutan perkembangan zaman dengan tujuan pembaruan peningkatan dari sebelumnya. Jadi dari sini kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat pokok wajib dan ada pengembangan di tingkat sekolah sesuai kebutuhan. Nah, untuk itu ada kurikulum 2013 sebagai panduan secara nasional dan juga ada namanya kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang biasa kita kenal dengan KTSP. SMK Salahuddin juga mempunyai KTSP yang dirancang setiap tahunnya yang bisa jadi dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Di tingkat SMK, struktur kurikulum terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah muatan nasional. Ini yang terdiri dari pelajaran pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian yang B merupakan muatan kewilayahan yang terdiri dari seni budaya dan pencaksilat. Dilanjutkan, yang C adalah muatan peminatan kejuruan. Ini nanti dibagi menjadi C1, C2, dan C3. C1 itu adalah dasar bidang keahlian yang terdiri dari SIM di fisika, kimia. Ini dipelajari oleh semua jurusan. Kemudian C2 ini dasar program keahlian dan C3 kompetensi keahlian. C2 dan C3 ini bisa dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Dan yang terakhir yaitu muatan lokal yang terdiri dari bahasa Jawa dan Aswaja. Selanjutnya anak-anak, C2 dasar program keahlian ini dibagi sesuai dengan jurusannya. Yang pertama adalah jurusan TBSM, itu adalah jurusan teknik dan bisnis sepeda motor yang terdiri dari pelajarannya gambar teknik otomotif, teknik dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi jumlah jam pelajaran untuk semua jurusan, ini utamanya jurusan TBSM semester 1 dan semester 2, selama sepekan atau seminggu itu jumlahnya 46 jam. Selanjutnya, jurusan yang kedua yaitu jurusan TKR, teknik kendaraan ringan C2. Ini terdiri dari gambar teknik otomotif, teknik dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Jumlah jam pelajaran yang ditempuh selama seminggu atau sepekan mulai pelajaran
muatan A, B, C 1 dan C2-nya ini adalah 46 jam. Selanjutnya yang ketiga adalah jurusan TKJ. TKJ itu teknik komputer jaringan yang terdiri dari sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Jumlah semua jam pelajaran yang ditempuh dalam sepekan itu adalah 46 jam. Jurusan yang keempat yaitu jurusan TAV, teknik audio video. C2-nya terdiri dari pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Kedua, teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrokontroler, dasar listrik dan elektronika. Jumlah semua jam pelajaran yang ditempuh dalam sepekan itu ada 46 jam. Sesuai dengan panduan pemerintah, pembelajaran selama masa pandemi itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring. Ini dilaksanakan pada daerah yang masih dalam zona merah atau hitam seperti daerah kita saat ini. Yang bisa dilaksanakan yaitu berupa pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom atau WhatsApp grup kelasnya. Yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka terbatas PTMT atau luring. Ini dilaksanakan bila daerah tersebut sudah zona hijau, tapi tatap mukanya juga dalam kapasitas yang terbatas dan harus protokoler. Dan yang ketiga, ini adalah kombinasi daring dan luring. Artinya ada suatu waktu kita bisa menggunakan daring beberapa hari, kemudian kita bisa menggunakan luring. Karena untuk saat ini Pasuruan masih dalam pandemi atau dalam zona merah, jadi masih kita menggunakan sistem pembelajaran bentuk daring, Google Classroom dan WA Group Class. Pembelajaran di SMK Salahuddin itu dilaksanakan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu kalian bisa weekend. Tapi dalam kondisi seperti ini tolong jaga jaraknya, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Dan kita menggunakan pembelajaran sistem jarak jauh atau PJJ dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Berikut cara siswa gabung di Google Classroom. Yang pertama, instal aplikasi Google Classroom di Play Store. Kemudian, silakan ubah nama email dengan nama kalian sendiri, karena biasanya kalian menggunakan nama email berbeda dengan nama sendiri. Jadi nanti pada saat masuk di Classroom, itu akan muncul nama akun kalian, bukan nama akun alias ya. Selanjutnya, kita pilih mulai, kemudian muncul akun email untuk masuk Classroom. Pilih akun Classroom yang kalian gunakan untuk login. Kemudian pilih tanda plus dan pilih gabung ke kelas. Selanjutnya, masukkan kode kelas yang sudah diberikan guru. Ini sesuai dengan text box yang berwarna putih bagian bawah. Selanjutnya, cara mengerjakan tugas di Classroom yang sudah diberikan guru. Yang pertama, akan ada notifikasi di HP kalian jika ada tugas dari guru. Kedua, buka aplikasi Google Classroom-nya, masuk kelas, di beranda nanti muncul postingan baru, lalu kalian pilih, muncul soal dan ada petunjuknya. Untuk mengerjakan atau menjawab soal yang sudah ada, kalian pilih You Work. Nah, di
sini nanti akan terkirim secara pribadi ke guru mata pelajaran. Jika menambahkan lampiran atau foto atau berupa video dan lain-lain, pilih tanda plus yang isinya attachment. Dan jangan lupa sesudah kalian mengetik jawabannya, kalian harus pilih kirim. Ya, jadi pastikan pilih kirim. Kadang sudah diketik jawabannya, lupa pilih kirimnya. Dan langkah yang terakhir, kalian harus pilih mark as done agar tugas bisa dibaca oleh guru. Selain itu, kalian nanti dihubungkan dengan WA group, dengan wali kelas. Jangan lupa selalu update terus informasi yang terbaru dari sekolahan. Dan jangan lupa kalian juga harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Jangan sampai ketinggalan pelajaran, mengumpulkan tugas-tugasnya tepat dengan waktunya yang sudah ditentukan oleh guru, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian anak-anak, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.